Nah, bicara tentang generasi muda, saya punya gubernur, Bang Zul, yang kabarnya, baru kabar ya Bang, nanti tolong diklarifikasi, sudah menyekolahkan sekian ratus, salah satu program beliau, untuk bagaimana peningkatan SDM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus, terima kasih Bang Zul. Bang Zul tercatat sebagai gubernur pertama ya, bukan Pak Koster, mohon maaf Pak Koster, yang sudah menggunakan nama Brida. Kalau Pak Koster belum Brida ya Pak, gitu. belum Brida, tapi sebentar lagi jadi Brida. Sebagai gubernur pertama yang menggunakan nama Brida ataupun telah lahir sebagai Badan Riset dan Inovasi di daerah. Nah, bagaimana tadi yang seperti Ibu Puni sampaikan, meningkatkan empati generasi muda, kemudian memunculkan inovasi dan daya saing di daerah sebagai kekuatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan, Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ganjar calon presiden ini, jadi saya memang pertama saya antusias sekali Pak pimpinan BRIN untuk hadir sharing pengalaman di sini, karena tugas BRIN yang paling berat itu adalah mengelola harapan. Jangan sampai nanti semua urusan Republik ini seakan-akan BRIN punya solusinya. Jadi managing expectation itu adalah tugas paling utama, sehingga nanti bisa kami terjemahkan dalam berida di daerah-daerah. Coba bayangkan kalau hal-hal harus diriset, memang orang BRIN bisa apa? Itu pertanyaannya. Oleh karena itu paling penting sebelum kami bicara tentang berita di NTB, mungkin kalau sempat ada yang menampilkan, tadinya saya akan memaparkan tentang technological learning dan innovation di Indonesia and the experience of BRIDA di Nusa Tenggara Barat. Tapi mungkin nggak bisa semuanya, karena menurut saya, next slide-nya mungkin, nah ini yang penting. Kita harus punya kesepakatan bersama yang mulai teman-teman BRIN bisa jadi feedback ini untuk punya framework untuk memberikan makna tentang sustainable development. Pembangunan yang digesa oleh semua presiden, semua pemerintah ini harus tetap berlanjut, dan apapun school of thought-nya, orang yang belajar tentang pembangunan berkelanjutan itu ada dua key elements yang paling penting. Yang pertama itu adalah concern pada lingkungan. Ini terlampau sering dibicarakan, tapi jarang sekali yang membicarakan bahwa variabel paling penting dalam pembangunan berkelanjutan itu adalah teknologi. Kenapa? Karena menurut framework yang ada itu, wealth generation di dalam ekonomi terbuka itu ditentukan oleh industrialisasi, industrial competitiveness, daya saing. Terima kasih Pak Handoko ngambil tema yang sangat penting tentang kehadiran BRIDA dan daya saing, tapi kita harus mendefinisikan what do we mean by competitiveness. Karena competitiveness ini punya korelasi positif dengan productivity. Once we are talking about productivity, we are talking about technology. Jadi technological capability atau kemampuan berteknologi adalah yang selama ini absen dari diskusi kita. Sehingga orang terlanjur mereduksi pengertian BRIN itu seakan-akan BRIN concern dengan teknologi tepat guna. BRIN harus berkonsentrasi pada accumulation of technological capability atau dalam terminologi singkat disebut dengan technological learning. Technological capability ini, langsung ke slide berikutnya. Next. Ada model of innovation yang sering salah ini. Nah, Bapak-bapak BRIN dan para pimpinan daerah ini penting. Selama ini, dari tadi saya mendengar sambutan itu, orang sering mereduksi seakan-akan Indonesia itu negara maju. Jadi di negara maju itu, ada yang disebut dengan the typical model of innovation. Seakan-akan inovasi itu harus dimulai dengan invention. Harus ada penelitian dulu di lab,
Sehingga riset itu harus identik dengan profesor, botak kepalanya, kacamatanya tebal, sederet, gelar akademik yang menakutkan. Kemudian setelah ada invention, itu akan menghasilkan prototype of design. Nah, kalau kita lihat di Serpong banyak balai-balai kita yang menghasilkan prototype, kemudian kalau dia dites oleh pasar, maka fase berikutnya adalah mass production atau komersialisasi. This is the wrong model of innovation kalau diterapkan di negara berkembang. Jadi setiap elit politik kita kalau bicara tentang pembangunan teknologi selalu ambil kontribusi keuangan negara kita atau proporsinya pada R&D. Ternyata menurut teorinya technological learning atau the accumulation of technological capability itu not only research and development, ini typical developed country. Nah, kalau di negara berkembang ada yang disebut dengan learning by doing, ada yang disebut dengan learning by operating, dengan mengoperasikan mesin, dengan melakukan pekerjaan secara langsung, ada tacit knowledge yang terakumulasi, ada learning from changing, ada learning by searching, ada learning by hiring, meng-hire staff yang ekspertisnya di atas rata-rata kita juga akan belajar. Learning by training, learning by system performance feedback, learning by sharing, learning by field experimentation, kemudian learning by large scale project management. Jadi learning itu banyak sekali. Jadi ketika BRIN mengatakan riset yang mana? Apakah NTB itu harus R&D di bidang pertanian kah, ekstraktif industri kah, atau apa? Nah, jadi ini yang paling mendasar, saya kira yang harus disepakati dulu bahwa once we are talking about research, it is not only talking about research and development, tapi learning itu banyak sekali bentuknya. Nah, sayang sekali banyak PhD kita yang dikirim ke luar negeri itu pulang dari barat dengan gelar akademik yang baru, seakan-akan negara di mana kita melakukan aktivitas sekarang itu seperti logika negara maju. Nah, next slide-nya. Nah, technological trajectory itu, sebelum saya ngomong berida nih Pak Koster, di negara maju itu seperti yang di atas. Jadi ada riset, prototype, kemudian komersialisasi, dari yang sifatnya fluid, transition to specific technology. Tapi kalau di negara berkembang seperti kita, itu dari samping kanan ke kiri. Jadi orang duplicate imitation dulu, kemudian creative innovation, baru dia melangkah pada inovasi. Dari kalau istilahnya Pak Habibie dulu, makanya sebenarnya gedung ini mestinya jadi sejarah yang mengingatkan kita bahwa kita pernah benar dalam mensikapi teknologi ini walaupun pilihan industrinya kurang tepat atau bisa kita perdebatkan. Apa kata yang indah yang dicamkan oleh orang BPPT dulu, Kemendikbudristek itu adalah memulai dari awal dan mengakhirinya dari akhir. Jadi itulah yang disebut dengan ATM itu amati, tiru, modifikasi, kalau dalam jargon teknologinya disebut dengan reverse engineering. Nah, jadi kami-kami di daerah ini mestinya tidak terjebak seakan-akan yang disebut dengan BRIDA itu identik dengan R&D. In many cases, mestinya gubernur, bupati itu memulai BRIDA-nya itu dengan ATM. Masa Nusa Tenggara Barat atau Bali, masker begini harus dibeli dari Jawa Barat, dari Jawa Timur. Tinggal beli saja satu sama Pak Koster, diamati, tiru, modifikasi, orang kita bisa bikin masker. Dan di NTB kita sudah bisa buktikan bahwa bukan hanya masker, rapid antigen pun bisa. Asal ada yang mau beli. Nah, ini yang pertama, yang mendasar. Yang kedua, nah, proses pembelajaran duplicative, creative imitation, sampai invention tadi di negara berkembang itu tidak bergerak dalam kevakuman. Tidak terisolasi, tapi bergerak dalam satu sistem yang disebut dengan sistem inovasi. Next. Nah, ini yang disebut dengan sistem inovasi itu. Ada market
atau teknologi environment-nya, ada technological capability-nya di universitas, di research institute, di industri dan lain sebagainya. Tugas BRIN, nah kalau saya bisa berkontribusi ini, adalah memformulasi sistem inovasi nasional dan menjadi katalisator sistem inovasi ini kalau tidak jalan di semua agent atau elemen dari sistem ini. Mana BRIDA? BRIDA adalah, balik yang tadi aja BRIDA adalah sistem inovasi daerah sebenarnya. Tugas BRIDA kemudian adalah memformulasi dan mengeksekusi agar kita punya yang namanya Regional Innovation System. Jadi misalnya Mas Ganjar punya industri atau kami di NTB itu punya namanya inkubator bisnis misalnya. Karena menurut sistem inovasi ini yang paling berkontribusi besar dalam ekonomi itu adalah sektor industri atau perusahaan. Nah, jadi tugas kita di BRIN atau BRIDA itu adalah memastikan bahwa bisnis investasi yang ada di daerah kita nyaman untuk beroperasi, kitalah yang ngatur untuk dikonek dengan perbankan, insuran, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami di NTB betul-betul memaknai diri kami itu sebagai institusi yang memformulasi dan mengeksekusi sehingga sistem inovasi itu jalan di daerah kami. Kemudian apa yang harus dilakukan? Karena menurut sistem inovasi ini, yang penting bukan universitas, bukan riset institusi, tapi adalah dunia usaha. Karena technological accumulation itu adanya di dunia usaha kalau kita berbicara tentang ATM atau reverse engineering tadi. Nah, pengalaman di NTB misalnya, contoh BRIDA kita sudah pakai BRIDA karena, BRIDA ini eselon 2 Pak. Kita punya 5 eselon 3, ada yang mengambil lead bank inovasi teknologi. Kemudian ada pemanfaatan riset dan inovasi, karena selama ini sering ada pembedaan bahwa invensi sama inovasi komersialisasi itu dipisah. Kemudian ada kemitraan dan inkubasi bisnis, ini program Pak Jokowi yang namanya STP dulu, Science Technopark. Jadi sebenarnya ini Science Technopark yang diperluas, dan yang terakhir pengembangan sumber daya IPTEK. Pengembangan sumber daya IPTEK ini yang kita punya kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak muda kita. Ini saya kira informasi buat para gubernur yang lain. Kami, karena pentingnya inovasi ini buat pembangunan kami ini, kami mengirimkan 1.000 beasiswa ke luar negeri. Mungkin 80%-nya itu in the area of science and technology. Karena memang dan kami kebetulan kirim ke Eropa Timur Pak Gubernur, karena relatif murah di sana. Bahkan di Eropa Timur itu jauh lebih murah dikirim timbang mahasiswa kita di Jakarta. Nah, saya kira ini jadi masukan juga buat BRIN untuk memberikan feedback pada Kementerian Keuangan, 1 students yang kita kirim ke Harvard atau Stanford mungkin penting gitu. Tapi kalau terlampau banyak, itu opportunity cost-nya terlampau mahal. Karena 1 students di Harvard, kita mungkin bisa ngirim 30 sampai 100 yang belajar sains dan engineering di Eropa Timur. Nah, oleh karena itu, ini jadi pengalaman yang mungkin bisa ditorehkan, karena menurut saya, mengirimkan student ke luar negeri yang jadi proyek besar-besaran Pak Habibie dulu penting. Ini terutama kami dari Indonesia Timur. Kalau orang Indonesia Timur, itu dikirim belajar ke Jawa Barat, ke Jakarta, ke Jogja, biasanya yang tumbuh sifat kedaerahannya. Ngumpul sesama dirinya. Orang Papua ngumpul dengan mahasiswa Papua. Tapi kalau dikirim ke luar negeri, biasanya kesukuan dan kedaerahan hilang, yang muncul adalah rasa kebangsaan. Nah, oleh karena itu, ini sekedar yang bisa kami share, dan sudah jalan, mungkin bisa disampaikan contoh-contoh produk yang sudah jalan di tempat kami misalnya. Ini mesin-mesin, coba bayangkan masa Indonesia Timur itu disuruh jual gabah misalnya. Kemudian ditukar dengan produk yang punya nilai tambah lebih tinggi dari Jawa Timur. Nah, oleh karena itu BPK, BPKP, kepolisian, jaksa harus diajak bicara. Karena mesin buatan kami tentu saja kualitasnya jelek, harganya lebih mahal. Nah, kalau kita ambil, nanti APH mengatakan ini bisa kerugian negara. Padahal dalam teori pembangunan teknologi ada cost of learning. Nah, oleh karena itu semua mesin-mesin ini kami bikin sekarang, yang tadinya memotong bambu pakai tangan, dengan adanya introducing dari mesin bisa jadi 10.000 bahkan puluhan ribu, bahkan yang lain. Kalau dia mampu melakukan
mesin-mesin ini saya kira kalau dikasih hibah oleh pemerintah daerah kita kepada masyarakat, masyarakat akan sang pasti ada komplain. Kenapa cepat rusak, kenapa harganya mahal, pasti. Dulu orang mengejek mesin buatan Cina juga begitu, tapi lama-lama dengan feedback yang lebih baik akan ada penyempurnaan. Nah, ini sekedar memberikan semangat pada provinsi yang lain. Kalau NTB saja bisa, mestinya provinsi yang lain juga bisa. Nah, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.